Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Nah, untuk hari ini kita akan berkegiatan tematik, yaitu pelajarannya matematika. Materinya masih tetap sama, yaitu hubungan antar satuan jarak. Nah, untuk pelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan beberapa soal cerita. Nah, dan kemarin kan kita sudah belajar ya materi hubungan antar satuan jarak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan soal-soal ceritanya. Nah, agar kalian paham, kita simak baik-baik ya. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita simak sama-sama. Di sini Bapak sudah membuat soal cerita satuan jarak, yaitu pada hari Minggu Junet dibonceng ayah ke rumah nenek. Junet dibonceng ayah dengan sepeda motor. Kemudian hari selanjutnya Junet akan diajak oleh ayah ke kebun binatang. Nah, berdasarkan pertanyaan di atas, maka jarak rumah Junet ke rumah nenek yaitu 5 km 300 meter, atau dapat ditulis dengan 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak rumah Junet ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, selanjutnya akan ada sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaannya itu soal di atas, yaitu manakah jarak yang paling jauh. Nah, di sini ditanyakan pertanyaannya itu manakah jarak yang paling jauh dari rumah Junet. Nah, dari rumah Junet ke rumah nenek dan rumah Junet ke kebun binatang ya. Nah, mari kita bahas sama-sama. Nah, berdasarkan soal tadi, jarak rumah Junet ke rumah nenek yaitu 5 km lebih 300 meter. Lalu jarak rumah Junet ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, kita lihat ternyata untuk melihat manakah jarak yang paling jauh, di sini jarak rumah Junet dan ke rumah nenek itu satuannya masih berbeda ya, masih kilometer ya. Sedangkan jarak rumah Junet ke kebun binatang yaitu sudah meter, maka kita akan ubah satuannya yaitu dari jarak rumah nenek ke rumah Junet yang kilometer lebih 300 meter ya. Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini Bapak akan menghitung rumah Junet ke rumah nenek, akan dijadikan kilometer menjadi meter ya, agar kita bisa membandingkan mana jarak yang paling jauh antara rumah Junet atau kebun binatang. Pertama-tama di sini Bapak tulis 5 km lebih 300 meter, atau bisa dibilang 5 km ditambah 300 meter. Nah, di sini kilometer akan dijadikan meter. Maka kita harus mencari dulu kilometer ke meter ini berapa. Nah, dari kilometer ke meter itu turun apa naik? Ya, turun berapa? Ya, turun 3. Berarti 5 akan dikalikan berapa? 5 akan dikalikan 1000. Lalu akan dijumlahkan dengan 300 meter. Nah, pertama-tama kita akan kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 1000. Yang hasilnya di mana? Menjadi 5000 meter. Lalu kita jumlahkan oleh 300 meter, yaitu 5000 meter ditambah 300 meter, yang hasilnya yaitu 5300 meter. Nah, sudah ketemu ya, jarak rumah Junet ke rumah nenek itu sudah dijadikan meter, yang totalnya menjadi 5300 meter. Nah, kita bandingkan dengan jarak rumah Junet ke kebun binatang. Nah, di sini jarak rumah Junet ke rumah nenek yaitu 5300 meter. Lalu jarak rumah Junet ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, di sini kalian bisa lihat dan bandingkan manakah yang paling jauh jaraknya. Rumah Junet ke rumah nenek
atau rumah Junet ke kebun binatang. Ya. Nah, di sini kesimpulannya yaitu jarak rumah Junet ke rumah nenek lebih jauh, yaitu jaraknya 5.300 meter. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal cerita berikutnya. Di sini pesawat A dan B akan melakukan penerbangan dengan ketinggian pesawat A yaitu 3.000 meter dan sedangkan pesawat B yaitu 4.325 meter. Nah, di sini kedua pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan dan perbedaan ketinggiannya itu berbeda, yaitu 4.325 meter dan 3.000 meter. Nah, pesawat A itu 3.000 meter, pesawat B 4.325 meter. Nah, di sini akan ada pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Dan B, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Lalu yang C, berapa perbedaan ketinggian pesawat A dan B? Nah, di sini kita akan menghitung yang bagian A terlebih dahulu ya, yaitu berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer. Nah, di sini kalian bisa lihat di soal tersebut pesawat A itu mempunyai ketinggian saat penerbangan itu 3.000 meter yang akan dijadikan kilometer ya. Nah, di sini kalian bisa lihat meter ke kilometer. Nah, Bapak ingin tanya kepada kalian, meter ke kilometer itu naik apa turun? Ya, naik. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa tulis dulu tangga satuannya. Kalau sudah ditulis, nah kalian bisa lihat naik berapa meter ke kilometer tersebut. Ya, naik 3, maka pesawat A yang tingginya 3.000 meter akan dibagi dengan 1.000 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat satuan meternya itu 3.000, nolnya itu angka 3, lalu yang akan dibagi dengan 1.000 yang nolnya itu ada 3. Maka kita coret terlebih dahulu 3 nolnya ini, lalu kita bagi 3 bagi 1 yang hasilnya di mana 3. Maka ketinggian pesawat A 3.000 meter akan dijadikan kilometer, yaitu tingginya 3 kilometer. Lalu kita hitung yang bagian B, yaitu berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer. Nah, di sini di soal tersebut pesawat B ketinggiannya itu 4.325 meter. Yang dimana kita akan hitung dulu menjadi kilometer. Nah, di sini satuannya itu ratusan, satuan puluhannya itu tidak berbentuk angka 0. Maka kita pisahkan terlebih dahulu, yaitu 4.000 ditambah 4.000 meter ditambah 325 meter, nah, atau 4.325 meter ya. Kita pisahkan ribuannya dengan ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, setelah itu baru kita bisa bagi. Nah, baginya dengan berapa? Dengan 4.000-nya. Nah, seperti soal yang A, dari meter ke kilometer itu naik apa turun, nak? Ya, naik berapa? Naik 3, maka 4.000 akan dibagi 1.000 ya. Lalu akan dijumlahkan dengan nilai ratusannya itu 325 meter. Kita bagi dulu ya. 4.000 dibagi 1.000. Dan di sini 4.000 itu nolnya angka 3. Nolnya ada 3. Nah, 1.000-nya itu nolnya juga ada 3. Nah, kita coret masing-masing nolnya tersebut. Nah, sisanya itu tinggal 4 dan 1. Kita bagi 4 bagi 1. Hasilnya 4. Nah, jadi 4 ini sudah menjadi kilometer, lalu akan dijumlahkan dengan 325 meter yang hasilnya 4 kilometer lebih 325 meter. Nah, jadi hasil pesawat B dalam satuan kilometer itu 4 kilometer lebih 325 meter. Nah, itu ya caranya ya. Lalu kita lanjut ke soal yang C. Nah, soal yang C ini, berapa perbedaan ketinggian pesawat A dan pesawat B? Nah, di sini
kita membahas tentang perbedaan. Maka perbedaan itu dikurangi, tapi hasil pengurangannya itu yang nilainya yang tinggi akan di depan ya, akan dikurangi dengan angka yang lebih rendah, yaitu 4.325 meter akan dikurangi 3.000 meter, yang hasilnya di mana 1.325 meter ya. Maka perbedaan ketinggian pesawat A dan pesawat B yaitu bedanya 1.325 meter. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jika kalian menemukan soal cerita seperti ini, jadi kalian harus mencarinya satu-satu terlebih dahulu. Ya, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Kita lanjut ke soal cerita berikutnya, yaitu jarak rumah Siti ke sekolah 2.500 meter. Lalu jarak rumah Dika ke sekolah 4.740 meter. Pertanyaannya itu berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Dika dari sekolah? Nah, di sini di pertanyaan tersebut kalian harus mencari perbedaannya jarak rumah Siti dan Dika. Nah, yaitu caranya itu perbedaan akan dikurangi nilai besar dikurangi nilai kecil. Ya, jadi perbedaan itu nilai besar dulu akan dikurangi nilai yang kecil, sama seperti yang soal cerita sebelumnya. Jadi perbedaan itu harus nilai besar terlebih dahulu yang ditulis, baru dikasih nilai yang kecil dikurangi dengan nilai yang kecil. Nah, di sini nilai yang besar yaitu 4.740, maka akan dikurangi dengan 2.500. Nah, kita hitung dengan susun ke bawah. Lalu dikurangi. Nah, di sini kita lihat 0 dikurangi 0 hasilnya itu 0. Dan 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Lalu 7 dikurangi 5 hasilnya berapa, Nak? Ya, 2. Dan yang terakhir itu 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Maka hasilnya 2.240 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Dika adalah 2.240 meter ya. Nah, kita lanjut lagi agar kalian lebih paham lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal cerita lagi, yaitu Dudung dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus ya. Nah, jarak Bogor ke Bandung yaitu 130 km. Nah, bus yang ditumpangi Dudung itu sudah menempuh jarak dari Bogor ke Bandung sejauh 50.000 meter. Nah, berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, di sini kalian akan menghitung yaitu sisa jarak. Yang ditanyakan sisa jarak ya. Lalu sisa jarak itu akan dikurangi, yaitu jarak total akan dikurangi dengan jarak yang sudah ditempuh. Nah, jarak total itu maksudnya jarak Bogor ke Bandung yaitu 130 km. Nah, itu jarak totalnya ya. Jadi kita tulis jarak totalnya itu 130 km. Nah, jarak yang sudah ditempuh atau jarak dari Bogor yang sudah di jalan ya, udah di tengah-tengah jalan, yaitu mau ke Bandung itu di tengah-tengah jalan, yaitu 50 dikurangi 50.000 meter. Nah, di sini kalian bisa lihat apakah bisa dikurangi? Tentu bisa, tapi satuannya ini kita harus samakan. Nah, yang karena ditanyanya satuannya kilometer, maka kita ubahnya yang kita ubah itu yang 50.000 meter ya. Nah, kita ubah dulu 50.000 meternya ke satuannya itu kilometer. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, dan kalian sudah lihat tangga satuannya. Nah, kalian bisa lihat meter ke kilometer itu naik apa turun? Ya, naik. Naik berapa? Naik 3. Maka 50.000 akan dibagi 1.000. Nah, di sini kalian bisa lihat 1.000 itu nolnya 3, maka kita coret nolnya 3, dan 50.000 itu nolnya 4. Tapi karena 1.000-nya itu nolnya 3, maka 50.000-nya itu nolnya kita coret 3. Jadi sisanya itu 50 dan 1. Maka 50 bagi 1 hasilnya 50 km. Nah, di sini sudah ketemu
jarak yang sudah ditempuhnya itu menjadi 50 km ya. Baru kita kurangkan yang 130 km akan dikurang 50 km. Nah, kita pakai pengurangan susun ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu 13 dikurangi 5 hasilnya berapa? Kalian hitung coba. Ya, 8. Maka hasilnya itu 130 km dikurangi 50 km yaitu 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus yang ditumpangi Dudung dan keluarganya adalah 80 km lagi. Nah, jadi 80 km lagi akan sampai ya Dudung dan keluarganya itu ke Bandung. Nah, jadi sampai seperti itu anak-anak, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Nah, di sini Bapak akan memberikan latihan soal cerita kepada kalian, yaitu soal pertama. Udin pergi ke sekolah dengan sepeda. Jarak yang harus Udin tempuh dari rumah ke sekolah yaitu 5 km. Setelah menempuh jarak 3 km, ban sepeda Udin bocor. Nah, akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, jadi kalian ini yang ditanyakan itu jarak Udin ke sekolah itu pas lagi nuntun sepeda. Ya, jadi dari rumah itu udah jalan 3 km, lalu 3 km itu udah Betus. Nah, dari Betus itu Udin menuntun sepeda. Nah, berapa kilometer nuntun sepeda itu sampai sekolah? Ya, kalian cari ya. Jangan lupa pakai caranya. Lalu soal kedua. Rati bersepeda sejauh 9 km dan Sinta sejauh 4000 meter. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu pertanyaan A, yaitu berapa selisih jarak bersepeda Rati dan Sinta dalam satuan meter. Selisih itu ya beda jaraknya. Misalkan selisih itu Bapak 2000 meter, kamu 3000 meter. Nah, bedanya berapa? Itu dikurang, dijumlah, atau dikali, atau ditambah. Nah, selisih ya hampir mirip kayak perbedaan. Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang bersepeda lebih jauh? Nah, nanti setelah kalian sudah mengisi bagian A, nanti kan kalian bisa lihat siapa yang lebih jauh selisihnya ya. Kalian itu harus cari dulu yang sepeda lebih jauh. Nah, gimana caranya? Nah, di situ kalian di soal itu ada perbedaan kilometer dan meter. Nah, kalian jadikan dulu satuannya sama, baru kalian lihat siapa yang lebih jauh ya. Udah, di sini sampai sini saja ya. Sekian dari Bapak. Semoga video tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.